Jadi saya mau berikan sedikit kesaksian mengenai kehidupan dalam keluarga kami. Saya sendiri baru menerima kebenaran firman Tuhan sepenuhnya dalam arti dibaptis sekitar 18 tahun yang lalu, juga di bulan September. Puji Tuhan, pada saat itu saya mengalami boleh dibilang tekanan yang cukup berat. Karena pada saat saya menerima kebenaran Tuhan, saya masih ada di bangku kuliah. Saudara tahu, di dalam dunia pendidikan, hari Sabtu itu harus masuk. Dan saya berat sekali, karena ada banyak sekali ujian saya jatuh pada hari Sabtu. Dan kalau tidak ikut ujian, itu tidak, yang pasti tidak lulus. Dan bukannya di semester berikutnya, tetapi di tahun berikutnya. Jadi itu pelajaran itu cuma ada di semester ganjil atau semester genap begitu ya. Ada beberapa pelajaran. Satu kali, puji Tuhan, terima kasih, saya ada bergaul bersama juga dengan pemuda Advent di Depok Lama pada saat itu. Yang tadinya saya pikir bergaul dengan anak-anak pemuda di gereja culun ya. Istilahnya zaman saya paling nggak, saya nggak tahu kata itu ada nggak sekarang, tapi culun banget gitu bergaul sama anak gereja. Tapi saya nggak tahu gimana kok saya suka, dan mereka menguatkan saya. Satu hari ini ada ujian sangat penting, saya harus berangkat ujian. Kebetulan itu ujiannya baru jam 3. Saya kuliah di Atmajaya di daerah Semanggi. Paginya saya bergereja. Pada saat itu masih pacar saya, Maya Lawrence, keluarga Lawrence di Depok Lama, dan juga teman-temannya. Setelah acara gereja ada kumpul di satu rumah seorang pemuda yang sekarang ini sudah menjadi pendeta di Kalimantan, pendeta Didi Simatupang. Pada saat itu saya bilang, saya pamit karena jam 3 saya harus ada ujian. Tidak ada yang menahan saya. Teman-teman saya pada saat itu tidak ada yang menahan saya, mereka hanya mendoakan. Saya ingat sekali. Lalu saya berangkat seorang diri, pinjam mobil ayah saya ingat sekali lewat Warung Buncit. Tapi mulai dari Universitas Pancasila, kalau saudara tahu rutenya ya, dari Depok ke Semanggi, saya lewat Warung Buncit. Mulai dari Universitas Pancasila saya sudah pasang lagu-lagu rohani. Kebetulan saya senang akapela dan ada kaset saya waktu itu dari Gracia Singers. Sepanjang perjalanan nggak tahu kenapa saya menangis. Saya merasa berat sekali karena saya sudah tahu kebenaran Tuhan. Saya sudah ikut berapa KKR, bahkan KKR Pendeta Misa juga pada saat itu. Saudara tahu, setelah saya sampai di Jalan Warung Buncit, sudah dekat Hero, sudah sampai di ujung ya, sudah antara perempatan Warung Buncit dan ke Kuningan, sudah dekat sekali ke kampus. Itu ada U-turn ya, U-turn yang terakhir. Saya benar-benar mata sudah menangis sekali, sudah basah sekali. Akhirnya pada saat U-turn itu yang terakhir, saya pulang kembali. Padahal jarak antara situ ke kampus sudah tinggal 10 menit. Lebih jauh perjalanan saya kalau untuk balik. Tapi akhirnya saya kembali, saya pulang. Dan semenjak hari itu saya lupa tanggalnya, sampai dengan sekarang puji Tuhan saya bisa menyucikan hari Sabat terus menerus. Dan Tuhan kuatkan saya. Tapi untuk itu saya harus tanggung konsekuensinya. Saya kuliah 8 tahun, padahal cuma S1. Jadi bukan dokter, cuma sarjana atau strata 1, tapi 8 tahun. Pada saat itu ayah dan ibu saya taunya saya anak yang bodoh. Karena adik saya yang 3 tahun di bawah saya kuliahnya sudah selesai duluan. Tapi ya tidak apa-apa ya, Tuhan memberikan berkat. Walaupun dalam saya masih menempuh kuliah, saya bisnis kecil-kecilan, jual panci keliling. Istilahnya di kredit panci keliling, benar-benar ke tukang gado-gado kemana. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati saya karena ada beberapa teman saya, ini nggak ada sama sekali kesombongan ya,
Tapi berapa teman saya yang lulus tepat waktu, bahkan lebih cepat, mereka kerja di bank, gajinya ya pokoknya fresh graduate pada saat itu kalau kerja di bank. Saya keliling-keliling jualan panci, lebih tinggi sekitar 3 kali dari mereka. Jadi saya nggak pernah malu, ya. Bahkan pada saat itu saya ingat tahun 99 kalau nggak salah itu ada krisis moneter, banyak bank dilikuidasi. Teman saya ada yang ada banyak sekali yang justru kena pemecatan. Saya lanjut lebih cepat ya. Kemudian adik saya, seperti tadi saya bilang, adik saya sudah selesai duluan, dia sudah punya pekerjaan lebih baik, bahkan punya karir yang cukup baik. Sampai dia ada tugas di luar negeri, ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Pada saat itu kita datang dari keluarga Protestan, kalau boleh saya sebut dari GPIB, ya. Saya waktu adik saya mau berangkat, saya sudah menikah dengan istri saya Maya. Adik saya belum menikah, dia akan berangkat ke sana. Saya bilang, saya ini belum punya apa-apa untuk kasih kamu, istilahnya sangu atau apa untuk adik saya. Akhirnya apa? Saya cuma kasih 1 buku. Saya bilang ini bekal aja buat kamu, 1 buku, waktu itu 27 doktrin Alkitab. Lalu dia terima. Sampai di sana, puji Tuhan, singkat cerita, dia juga mengenal kebenaran Tuhan karena dia cari. Di sana orang muda kan susah ya. Dia cari gereja. Kebetulan kakaknya dari istri saya, Maya juga sudah ada tinggal di Belanda dan dia perkenalkan juga mengenai gereja di sana yang bersahabat. Akhirnya adik saya juga dibaptiskan. Saya ingat pada saat itu dia sebenarnya sudah sudah siap dibaptiskan pada saat KKR Pendeta Misa juga di Belanda. Tetapi pada saat itu musim dingin katanya, air susah, terus terang air susah karena biasa mereka juga baptis ada di, saya nggak tahu persis gimana, tapi akhirnya ditunda. Akhirnya ia dibaptiskan oleh Pendeta Kuntaraf pada saat ada KKR Pendeta Kuntaraf di sana. Puji Tuhannya, semakin saya kalau cerita ini merinding, dia kenal dengan seorang pemuda ateis, dalam arti kata tidak mengenal Tuhan. Tetapi singkat cerita lagi, saya persingkat terus, suaminya, akhirnya mereka menikah dan suaminya mengenal kebenaran Tuhan juga, menerima sepenuhnya kebenaran Tuhan juga, bersahabat juga. Bahkan sekarang lebih semangat dari saya pribadi, mungkin kadang saya suka malu. Mereka itu setiap minggu, dalam 1 minggu itu mungkin bisa 3-4 kali itu kasih Bible study atau KPA di sana. Dan sudah beberapa jiwa juga dibaptiskan. Puji Tuhan. Satu hal yang saya rasa kayaknya nggak mungkin adalah orang tua saya. Khususnya mama dan papa saya. Karena biasanya orang tua itu sudah apa tuh? Sudah istilahnya kolot ya, nggak bisa berubah. Bertahun-tahun saya tahu orang tua saya sudah tahu kebenaran Tuhan, karena kadang kita buka sahabat aja mereka yang ingatkan. Ayo mari, bahkan kita buka sahabat bersama-sama. Kita selalu begitu, setiap sahabat juga selamat sahabat dan sebagainya. Puji Tuhan kita ada KPA di rumah dan kira-kira setelah hampir 1 tahun, kalau nggak salah, dibina oleh Bapak Pendeta K.Y. Limbong. Kemudian tiba-tiba ibu saya bilang, Mama mau dibaptiskan nanti sebelum Mama ulang tahun. Tapi sekarang kebetulan Mama saya juga waktu itu masih majelis di gerejanya. Jadi dia bilang biarkan saya menyelesaikan tugas saya di gereja saya. Tapi sebelum Mama ulang tahun bulan Desember, Mama mau dibaptiskan. Jadi puji Tuhan pada saat itu tanggal 24 November mama saya ada dibaptiskan, adik saya juga dari Belanda dan suaminya ada datang. Dan menjadi kerinduan saya, kebenaran itu sepenuhnya ada di dalam keluarga saya yakin dan percaya, tinggal tunggu waktu.
Saya rasa sudah tidak ada utang, yang bayarin juga pendeta misa, sudah membagikan pelajaran-pelajaran, ya. Ayah saya juga sudah mendengar. Tinggal Roh Kudus dan dia pada akhirnya bagaimana akan menerima kebenaran Tuhan. Dan kiranya kita semua, saya mohon kita semua yang ada di sini khususnya juga boleh mendoakan. Amin. Boleh mendoakan. Terima kasih karena menjadi kerinduan saya enggak cuma segini, nanti kita akan berkumpul di surga dengan lebih banyak lagi, kita semua juga akan layak ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Allah, bersahabat bersama dengan Allah. Puji Tuhan, masih banyak tugas-tugas kita. Saya sendiri ada masih banyak hutang, tidak hanya dari keluarga saya, tapi juga ada teman-teman sekeliling saya. Dan juga puji Tuhan, kakaknya mama saya yang di Belanda juga sekarang sedang belajar mengenai kebenaran Tuhan. Dan ada banyak lagi. Kalau saya sebutkan satu-satu, habis pasti waktunya. Terima kasih banyak kepada panitia yang sudah memberikan waktu. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi satu hal yang terbaik pada saat ada kesempatan kita untuk memberikan kesaksian. Jangan kita tolak karena itu kesempatan yang begitu indah dan Tuhan akan mencatat itu semua dan kita akan diberikan kepercayaan yang lebih di kali-kali berikut. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ketika ku bukakan mataku, ku bersyukur padamu atas nafas hidup yang kau berikan, jalani kehidupan. Tanganmu tak pernah terelakkan memegang tanganku melalui beragam kesulitan. Engkau menggendongku, ku bersyukur perbuatan tanganmu, betapa indah rancanganmu bagiku. Ku tahu pasti kau takkan tinggalkanku melewati sisa hari hidupku. Ku serahkan jiwaku padamu, ubah hidupku oleh Roh-Mu Tuhan. Jadikan aku saluran berkat-Mu, menjadi saksi hidup-Mu. Kau berjanji dalam firman-Mu, akulah jalan dan kehidupan,
Saudaraku yang kekasih, ternyata yang hadir di KKR ini bukan hanya 600 orang saja. Ini masih berdatangan. Ternyata sudah berjumlah mencapai hampir 1000 orang. Kenapa? Karena mereka diwakili oleh kamera di depan ini. SMS demi SMS masuk dari berbagai penjuru Indonesia. Dari Papua, Muara Tewe, dari Timur Kupang, dari Manado, bahkan dari Amerika yang mengerti bahasa Indonesia. Mereka menonton KKR ini, mendengar dan menyimak, dan ini juga diupload di YouTube. Kalau saudara ingin bertemu dengan saya terus menerus, buka YouTube. Kalau saudara dan saya ingin bertemu sama-sama, saya buka YouTube, saudara buka YouTube. Kita akan jumpa di sana. Dengan demikian, kalau saudara ulang dan ulangi terus mendengar firman Tuhan akan dapat mengubah kita. Baik, apakah saudara berbahagia pada hari ini? Nyatakan dengan lambaian tangan. Oke, puji Tuhan. Sekarang bagikan kebahagiaan saudara kepada teman di kiri, kanan, muka, belakang saudara. Tularkan kebahagiaan saudara. Tularkan kebahagiaan saudara paling sedikit 7 orang. Katakan, selamat hari Sabat, senang bertemu kembali di sini. Baik, ini ada satu hari yang lalu, Shalom, saya Hedi Diana dari Kalimantan Barat. Saya minta didoakan agar saya mampu menghadapi orang-orang di sekitar saya yang benci akan keadaan saya di rumah ini. Saya ingin Tuhan mau mengubah dan memakai aku untuk menunjukkan kepada mereka yang membenci aku, supaya mereka tahu dan sadar kalau orang Kristen selalu kuat bila ditindas. Tapi masalahnya terkadang saya tak kuat, akhirnya terbawa emosi juga. Tolong berikan cara padaku untuk menghadapi saudara iparku yang membenciku. Terima kasih. Baik saudara-saudara, kalau ada orang membenci kita, jangan kita turut membenci. Justru kita tidak akan memenangkan pertempuran. Prinsip Alkitab adalah, kalau musuhmu lapar, Roma pasal 12 ayat 20, kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Kalau dia membutuhkan sesuatu, berikan pertolongan. Tunjukkan kasihmu, hujani dia dengan kasih, hujani dia dengan kebaikan. Dia akan nanti terbenam di dalam air kebaikan, air kasih, dan dia akan nanti berbalik. Saya mempunyai banyak cerita, tapi saya tidak mau terangkan di sini ceritanya. Nanti orang yang saya ceritakan bisa nanti tahu, oh itu saya. Tapi inilah resep Alkitab. Sebelum saya sampai ke resep Alkitab itu, saya ingin kasih tahu kepada saudara, ada satu sebutan yang mengatakan 50 sahabat tidak cukup. Oh, saya sudah katakan itu di sini. Tetapi satu musuh sudah lebih dari cukup. Itu sebabnya kalahkan musuh Anda dengan cara jadikan dia sahabat Anda. Berbuat kebaikan kepadanya. Diana, semoga Tuhan memberkati Anda, tunjukkan kebaikan. Apapun yang dilakukan terhadap Anda, bersabar, meminta kekuatan dari Tuhan, kemudian doakan orang itu, nyatakan kebaikanmu, tunjukkan kasihmu, perhatianmu yang sungguh-sungguh tulus, bukan hanya di bibir mulut, tetapi sesungguhnya ungkapkan, maka dia akan menjadi sahabatmu, keluargamu yang paling dekat. Oke. Ini ada salam selamat hari Sabat dari Martinus Jami. Selamat Sabat semua panitia KKR dan kru HCBN. Tuhan memberkati. Ini dari mana ini? Oh, di Kupang. Saudara Jami di Kupang, sampaikan juga salam kami untuk saudara-saudara kita di Kupang pada saat mereka juga memelihara hari Sabat. Selamat Sabat. Ini ada Wibi dari Lampung. Supaya Bapak Pendeta bisa mendoakan saya karena saya penuh dengan masalah. Saya udah 3 tahun tidak ke gereja. Mungkin masalahnya terdapat di situ. 3 tahun Anda tidak ke gereja, maka masalahku makin lama makin menumpuk. Kembalilah datang ke gereja. Saudara Widi, saya doakan Anda di Lampung. Mengenai makanan haram, bagaimana dengan anjing? Apakah itu haram apa tidak? Masih ingat? Dia tidak kasih tahu nama. Tapi 12 jam yang lalu, setelah mendengar KKR kita. Prinsipnya adalah, untuk hewan berkaki 4, ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya binatang itu tidak, maksudnya terbelah kukunya,
dan memamah biak. Anjing tidak terbelah kukunya, lalu tidak memamah biak. Kalau begitu terbilang di mana dia? Haram. Kenapa Tuhan ciptakan anjing kalau gitu? Kalau dia haram, tidak boleh dimakan. Tadi malam atau kemarin? Tadi malam. Saya sudah katakan, Tuhan menciptakan binatang bukan untuk makanan. Itu kelas berapa itu? Terpaksa kalau orang harus makan hewan, itu makanan kelas 3. Jadi kalau saudara undang saya datang ke rumah saudara, jangan malu-malu kata, aduh Pak, enggak ada daging, cuma buah-buahan sama sayur-sayuran. Justru harus bangga katakan, Pak Misa, yang kami hidangkan di sini makanan kelas 1. Buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Kami hidangkan makanan kelas 2, sayur-sayuran hijau. Saya seorang vegetaris, saya tidak makan makanan daging, ikan, jadi aman. Saya tidak perlu khawatir, aduh, kalau saya pergi ke satu tempat, tidak perlu saya sebut di mana, ternyata tempat itu tempat orang Kristen, segala macam binatang disajikan. Minta apa saja. Mau kalong ada, mau suike ada, mau tikus ada, mau ular ada, mau babi ada, mau daging anjing ada. Puji Tuhan, saya seorang vegetaris. Saya kembali kepada makanan Taman Eden yang mula-mula. Itu sebabnya saya tidak perlu takut ketulangan, tidak perlu takut kena kolesterol tinggi, berlemak. Makanan yang sehat, kembali ke Taman Eden. Jadi daging anjing itu haram. Siapa yang katakan? Siapa yang katakan, saudara-saudara? Yesus. Dicatat di Imamat pasal 11 dan Ulangan pasal yang ke-14. Baca itu berulang-ulang. Ini yang terakhir, 11 jam yang lalu. Pertanyaan, saya diundang di acara pesta. Tidak sengaja saya makan udang karena dicampur dengan sayur. Apakah itu najis atau tidak? Terima kasih. Pak Pendeta dari Ibu Aquila Lanjen di Kupang. Ibu Aquila, kalau ibu tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau tahu lalu tetap dimakan, jadi apa-apa. Jadi ikutilah apa yang Tuhan katakan. Petunjuk Tuhan itu jelas, petunjuk Tuhan itu pasti. Jadi kita tidak perlu merasa was-was kalau kita mau makan. Luar biasa Tuhan kita itu. Baik. Oke, saya sekarang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini yang bertanya-bertanya ini bagus-bagus pertanyaannya. Baik, malaikat itu laki-laki atau perempuan? Kalau kita lihat kata ganti orang untuk malaikat dikatakan he. He bahasa Inggrisnya. He itu artinya dia laki-laki. Tuhan itu sama di gambar dan lukisan atau bagaimana? Tidak ada orang yang pernah melihat Yesus. Ada orang yang katakan, saya melihat Yesus dalam mimpi. Tapi itu dalam mimpi. Apakah itu Yesus yang sesungguhnya? Kita tidak tahu. Tetapi karena dia lahir di Palestina, lahir di kandang binatang di Bethlehem. Dia lahir dari keturunan orang-orang Ibrani, orang Yahudi. Nenek moyangnya Raja Daud. Maka orang selalu melukiskan wajahnya seperti wajah-wajah orang Timur Tengah, orang dari Palestina, di situ. Itu lukisan. Tidak ada yang tahu bagaimana memandang wajah Yesus. Tapi sekali kelak nanti Anda dan saya akan diizinkan oleh Tuhan memandang wajah Yesus. Kalau saja di sorga nanti pekerjaan saya adalah memandang Yesus, duduk bersimpuh di kakinya, mendengar dia berbicara, untuk sepanjang masa kekekalan, saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Satu kebahagiaan bagi saya adalah saya mau tunggu saatnya saya memandang wajah Yesus. Dan sekali kelak nanti waktu Yesus datang, dia akan berada di awang-awangan. Kita akan naik bertemu dengan dia di sana. Itulah kali yang pertama mata kita akan melihat Yesus. Dan itulah kali yang pertama telinga kita akan mendengar suaranya, menyambut kita datang kepadanya, menyambut kita masuk ke dalam kerajaannya. Dan pada waktu itulah kita akan memandang dia. Oke, manusia Adam mengapa tidak ada tali pusar?
Menarik ini. Kenapa tidak ada tali pusar? Karena dia tidak punya bapak dan ibu manusia. Dia dijadikan oleh Allah dari lebu tanah. Kemudian setelah itu keturunannya baru punya tali pusar. Bagaimana Tuhan tambahkan tali pusar di dalam tubuh manusia, bayi yang lahir, itu urusan Allah. Dia dahsyat. Allah itu yang menciptakan. Setelah manusia pertama dijadikan, kemudian itulah yang berlanjut sampai sekarang. Saya ada tali pusar, tapi Adam tidak ada karena dia tidak punya papa mama manusia. Nah, ini bagus sekali. Ini akan memakan waktu cukup banyak karena dia mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Setelah kami simak pelajaran yang Bapak berikan kepada kami tadi malam mengenai hari Sabat, timbul pertanyaan dari kami. Ini pertanyaan bagus dari Cilodong nih. 1. Apakah kami yang menjalankan ibadah hari Minggu yang menurut Alkitab adalah hari pertama melanggar hukum Allah? Bagus atau tidak ini pertanyaan? Bagus sekali. Apakah kami yang menjalankan ibadah hari Minggu yang menurut Alkitab adalah hari pertama melanggar hukum Allah? Baik, tentu kita harus jawab sesuai konteks pertanyaan. Hari ibadah itu Allah minta terjadi pada hari apa? Yang Allah minta ingat dan kuduskan. Hari ke-7, hari Sabat. Jatuh pada hari apa di penanggalan kita? Jatuh pada hari Sabtu. Itulah sebabnya kita sekarang berkumpul. Bagi banyak orang, inilah kali pertama mungkin saudara beribadah kepada Tuhan di hari ibadah yang benar, hari Sabtu. Nah, kalau saudara sudah tahu bahwa hari Sabtu itulah hari yang benar, lakukan. Tetapi kalau saudara tidak mau lakukan itu lalu pergi ke hari yang lain padahal saudara tahu, ini hari bukan hari ibadah yang benar, hati nurani Anda akan terganggu. Saya berani pastikan hati nurani akan berbicara kepada Anda masuk di hari ibadah yang salah. Dengarkan kalau terjadi Roh Kudus berbicara seperti itu, lalu tinggalkan. Jadi saudaraku yang kasih, jawabannya adalah bukalah Alkitab saudara. Saya tidak sempat tayangkan, masukkan di ini, tapi coba buka Alkitab saudara, baca Ulangan. Ulangan pasal yang ke-8. Maksud saya Ulangan 12. Sudah dapat? 12 ayat yang ke-8. Kita baca kuat-kuat. Saya ingin saudara membacanya, dan untuk para pemirsa kami yang juga melihat tayangan acara ini, turut baca sama-sama. 2, 3. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Apa nasihat Alkitab di sini? Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sekarang, apakah beribadah pada hari Minggu itu baik? Baik. Apakah beribadah pada hari Minggu itu benar? Sesuai Alkitab ya, kebenaran itu Alkitab. Karena Yesus katakan dalam doanya, dia katakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Karena kebenaran itu, seringkali kebenaran manusia itu sifatnya tidak pasti. Kebenaran saya belum tentu menjadi kebenaran Anda. Kebenaran Anda belum pasti menjadi kebenaran saya atau kebenaran orang lain. Saya kasih contoh. Seorang mencuri, dia ditangkap, dimasukkan di tahanan lalu diadili. Hakim bertanya, kenapa Anda mencuri? Dia katakan, Pak, kalau saya tidak mencuri, keluarga saya kelaparan. Jadi saya mencuri demi keluarga, supaya keluarga bisa makan. Jadi bagi dia benarkan tindakan mencuri itu untuk keluarganya. Robin Hood, cerita-cerita Robin Hood. Dia mencuri dari mana? Orang kaya punya harta. Apakah mencuri itu melanggar hukum? Melanggar hukum. Tapi dia kata
katakan saya mau bantu orang-orang miskin dengan hasil pencurian itu. Lihat, banyak orang merasa kebenaran itu ada padanya, tapi itu melanggar hukum. Jadi harus ada patokan standar yang kita pakai. Standar kita adalah firman Allah. Ada seorang yang katakan, waktu ditanya oleh polisi, kenapa kamu mencuri kambing? Saya tidak mencuri kambing, Pak. Di jalan saya lihat ada tali. Ya saya pikir tali ini nggak ada yang punya, saya ambil saja. Nggak taunya di belakang tali itu ada kambing tadi. Jadi saya nggak bersalah, saya hanya ambil tali, bukan ambil kambing. Seorang anak di Amerika, ibunya sudah sakit kanker keras, sudah tinggal nafas satu-satu. Dia tidak tahan lihat penderitaan ibunya. Dia pulang ke rumah, dia ambil senapan 2 laras milik bapaknya, senapan berburu. Dia bawa senapan itu ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Di ruang gawat darurat, sudah koma, sudah tidak lagi bisa ada harapan hidup. Dia cium ibunya sambil menangis. Dia katakan, mama, saya tidak sanggup lihat mama menderita. Saya mau percepat mengakhiri penderitaan mama. Lalu setelah itu dia cium lagi ibunya. Dia taruh senapan double laras itu di pelipis ibunya. Dia tembak dan ibunya mati. Ketika dia dihadapkan ke pengadilan, dia ditanya, kenapa kamu bunuh mamamu? Dia katakan, bunuh mama saya tidak bunuh mama saya mengakhiri dengan cepat penderitaannya, supaya dia tidak menderita terlalu lama, dan kami juga tidak menderita melihat dia menderita. Membunuh adalah tindakan pelanggaran hukum, tapi dia membenarkan tindakan itu untuk sesuatu yang dia rasa benar. Jadi saudaraku yang kasih, dikatakan oleh firman Tuhan ini, jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Lalu apa yang harus dibuat? Mari Pak Wisan, terima kasih Bapak hadir, Ibu juga, dan Saudara Roy, terima kasih kesaksiannya. Kita baca sekarang ayat 28 dari Ulangan pasal 12. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila, ayo kita baca kuat-kuat, 2, 3. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Saya mau bertanya sekarang, apakah beribadah pada hari Minggu itu baik? Baik. Saya tahu itu baik. Dan saya hormati, saya sayangi mereka yang beribadah pada hari Minggu, karena itu tindakan yang baik. Sekarang mari kita melangkah lebih jauh. Apakah beribadah pada hari Minggu itu benar? Patokan kita adalah Alkitab. Apakah itu benar? Tidak. Apa nasihat Allah? Lakukanlah apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Bukan di mata Pak Misa, bukan di mata Pak Sihotang, bukan di mata Pendeta Yakob, Pendeta Manurung, Pendeta Limbong, Bapak Lesiasel, Bapak Pinem, dan yang lain-lain, Bapak Yance. Tetapi harus apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Dengarkan saudara, ada yang katakan, tapi yang melihara hari Sabat itu cuma tidak banyak. Ya mungkin sekitar, paling banyak mungkin umat Masehi Advent hari ke-7 ada sekitar 25 juta di dunia. 17 juta yang anggota yang dibaptis, tapi ditambah dengan simpatisan sekitar 25 juta. Tapi yang memelihara hari Minggu berjuta-juta, puluhan juta, bahkan mencapai 1 miliar lebih. 1,9 miliar memelihara hari Minggu. Sekarang dengarkan saudara, ikan yang hidup berenang melawan arus. Hanya ikan yang mati hanyut ikut arus. Pernah lihat ikan yang mati? Pernah lihat ikan yang mati bagaimana? Saya ada akuarium di rumah.
Satu kali rupanya airnya sudah agak keruh, oksigennya sudah berkurang, ada 3 ekor ikannya. Saya lihat yang satu yang dikasih nama oleh cucu saya, George. Idet, ini cerita Matthew. Namanya George ikan itu. Saya lihat perutnya sudah di atas, udah begini-begini di atas. Waduh, cepat-cepat, sudah malam jam 11. Istri saya katakan, selamatkan ini anjing. Ikan. Selamatkan ini ikan. Langsung saya kuras itu tadi. Dan tentu ada prosesnya, tidak bisa sembarangan. Harus ada cara-caranya bagaimana mengganti air. Pendek cerita, setelah 45 menit saya ganti airnya, saya masukkan kembali ikan itu. Dia berenang-berenang lagi. Puji Tuhan. Saya berdoa, Tuhan selamatkan dia. Kalau dia mati, kesalahan saya, bukan kesalahan dia. Dia tidak bisa bertindak apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Saya yang bertindak. Dan ketika air sudah baru, ditaruh lagi larutan khusus untuk membuat air itu cocok untuk tubuh dari ikan ini. Ikan itu berenang-renang, dan itu sudah terjadi 3 bulan yang lalu, sampai sekarang masih hidup. Ikan yang hidup berenang melawan arus. Hanya ikan yang mati hanyut ikut arus. Mau jadi ikan hidup atau ikan mati? Jangan lihat oleh karena kuantitas jumlah. Yang kita harus lihat adalah kualitas, mutu di pemandangan Allah. Ini masih banyak lagi nih. Ayat nomor 2. Kalau itu melanggar, apakah pemuka-pemuka Kristen pada waktu itu tidak mengerti isi Alkitab sehingga mereka menempatkan hari Minggu sebagai hari Sabat? Aduh, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat saya harus menggali lebih dalam. Saya seorang pemimpin, seorang pendeta, saya harus mengabarkan kebenaran itu jelas. Sekarang bagaimana? Siapa? Kenapa mereka tidak mengerti, pemimpin-pemimpin ini? Mari kita buka Alkitab kita, Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-22. Tahu tempat Yehezkiel di Perjanjian Lama, di tengah, sebelum buku Daniel. Yehezkiel pasal 22 ayat 26. Kita baca Yehezkiel 22 ayat 26. Sama-sama. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Saya lihat ini sekarang. Siapa yang membuat sampai anggota-anggota mereka tidak tahu tentang kesucian Sabat? Imam-imam. Imam-imam ini siapa? Pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama. Saya seorang pemimpin agama. Saya tidak mau sampai membuat orang tidak melihat, tidak mengajarkan perbedaan. Apa yang tidak diajarkan di sini? Lihat. Mereka memperkosa hukum Tauratku, menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Apa hal yang kudus bagi Tuhan? Hari Sabat itu hari kudus. Makanan yang kudus. Mereka itu dikatakan memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Dengar ini. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak dibedakan. Kalau kamu beribadah pada hari Senin, silakan. Hari Minggu silakan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat silakan. Sabtu silakan. Tidak dibedakan, hanya ada satu yang beda. Sabat hari yang ke-7. Lalu apa lagi? Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Nah, kata tahir ini sudah dibikin lunak. Sebetulnya bahasa aslinya tidak membedakan yang haram dari yang halal. Tahir itu suci, halal. Jadi ini yang betul harusnya dibaca. Di kitab suci umat Kristen bahasa Arab disebut haram dan halal. Jadi ini berbicara tentang makanan. Makan apa saja, semua sudah dijadikan oleh Allah dan telah dikuduskan oleh doa.
Itu pertanyaan, ada yang bertanya kepada saya, itu Kak, Pak, itu perjanjian lama, bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, mari kita pindah ke perjanjian baru. Lihat, mereka katakan begini, bagaimana dengan Matius pasal yang ke-15? Di Matius pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan begini, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ini dikhotbah-khotbahkan. Lihat, pokoknya makan apa saja, kalau tidak muntah itu halal, boleh dimakan. Apakah Yesus di sini berbicara tentang haram halal? Sama sekali tidak. Lihat isunya, masalah yang ada. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan baca sepotong saja di sini lalu bergantung ayat ini kita jalankan ibadah kita. Lihat konteksnya, ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Coba lihat apa isu permasalahan di sini. Matius 15 ayat yang kedua, mulai ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Apa isunya? Murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan, melanggar adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Nah, membasuh tangan di sini bukan di bawah keran air mengalir lalu pakai sabun cuci tangan, bukan itu. Orang-orang Yahudi mempunyai tradisi membasuh tangan dengan cara begini, ada pinggan isi air, celupkan 3 jari, selesai. Jadi orang dari mana-mana, dari pasar, dari sekolah, dari jalan, dari bank, dari mana-mana, kalau mereka mau makan, celupkan 3 jari. Apakah langsung bersih? Tidak. Kalau sekarang kan mesti pakai cuci tangan. Itu bukan yang dimaksudnya. Ini hanya basuh tangan. Ini tradisi orang-orang Yahudi. Lalu lihat, tetapi jawab Yesus ayat 3 kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi kalau ada anak-anak punya penghasilan, harusnya dia terus merawat bapak mamanya. Bapak mamanya sudah jompo, sudah terbaring di tempat tidur, tidak bisa bikin apa-apa, tidak punya lagi penghasilan, dibiarkan di sana. Lalu uangnya harus dipakai untuk merawat orang tua yang ada perintah hukum Allah yang keberapa? Yang kelima. Yesus katakan, demi adat istiadatmu kamu melanggar firman Allah, kamu tidak lakukan lagi kewajibanmu terhadap orang tuamu. Itu tidak boleh ditinggalkan. Lalu lihat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan ini. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Itu penceramah Kristen kata, lihat ini, makan apa saja tidak najiskan orang. Nanti kalau itu muntah, biar cuma makan sayur tapi muntah, itu jadi najis. Apakah itu maksud Yesus? Yesus tidak bicara soal haram halal. Yesus bicara tentang makan tanpa membasuh tangan. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-20. Kita lihat dulu dari ini, ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang menajiskan orang? Yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut? Itu berasal dari hati. Lihat ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.
Ayat 20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kalau begitu, yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Yesus tidak bicara haram halal di sini. Murid-muridnya tidak makan makanan haram. Sudah pasti itu. Yang Yesus katakan, yang keluar dari mulut. Apa yang keluar? Segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mulut ini cuma satu, tapi melakukan banyak pekerjaan. Apa saja pekerjaan mulut kita? Makan, itu terutama. Apalagi? Berbicara, apalagi? Menyanyi, apalagi? Marah-marah, mengumpat-umpat, maki-maki. Menyanyi puji Tuhan pakai mulut yang sama. Juga menyanyi memuji setan pakai mulut yang sama. Jadi ini aktivitasnya banyak, ini mulut. Yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Hati itu di mana? Bukan di sini, jantung. Hati itu di kepala sini, otak kita. Orang berbuat zina, orang mengumpat, marah, dan sebagainya, bertengkar, menggunakan mulut. Itu yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Sekarang tangkap ya. Yesus tidak katakan di sini, lihat, sekarang boleh kita makan apa saja. Tidak. Lalu, masih ingat Roma pasal yang ke-10. Ada seorang bapak, dia katakan, saya tidak suka Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen itu tidak konsisten. Di perjanjian lama, makanan haram dilarang. Haram, tidak boleh dimakan. Di perjanjian baru disuruh makan. Masih ingat cerita Petrus? Nanti baca di rumah ya, saya ceritakan kisahnya. Waktu itu Petrus sementara tunggu mau makan siang. Sementara Tuhan mau Injil kerajaan ini yang tadinya hanya diberitakan kepada orang-orang Israel saja, sekarang orang Israel ini ditunjuk oleh Allah menjadi misionari untuk mengabarkan kebenaran yang mereka peroleh ke seluruh dunia. Lalu ada seorang yang bernama Cornelius. Dia seorang kapiten bangsa Italia, bukan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu luar biasa. Mereka dikenal dengan ada rambut pakai topi bulat di atas. Kalau sekarang ini yang ortodoks itu mereka pakai jas hitam-hitam, topi hitam, rambut dikucir, lalu ada benang-benang itu. Saya kebetulan banyak tetangga orang Yahudi. Ya. Mereka tidak mau bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Tidak boleh bertamu di rumah orang Yahudi. Tidak boleh menerima tamu dari yang bukan orang Yahudi. Nah, Petrus orang Yahudi kental. Sekarang Tuhan berbicara kepada Cornelius, mendatangkan keselamatan kepada Cornelius. Lalu Cornelius mengutus utusannya, pergi kamu ke Petrus, panggil supaya Petrus mau datang kemari di Kaisarea. Petrus berada di kota Yope di selatan. Saudara lihat, kalau utusan Cornelius yang bukan orang Yahudi akan bertamu ke rumah Petrus, Petrus akan langsung bilang, kamu bukan orang Yahudi, jangan masuk. Pasti dia akan katakan begitu. Sama seperti di Jakarta. Saya pernah menjual buku dulu waktu masih mahasiswa, mau cari beasiswa, saya jual buku. Saya masuk bersama teman saya ke satu rumah, langsung bilang, kamu dari agama ini ya? Dipegang leher teman saya itu. Ini bukan wilayah kamu, keluar. Loh, kami ini mahasiswa Pak, kami ini mau menyampaikan buku-buku kesehatan. Tidak, kamu tidak sama agamanya dengan saya, keluar. Ditarik lehernya ini. Nah, orang Yahudi begitu juga, malah lebih parah. Orang Yahudi kalau berpapasan dengan orang yang non Yahudi, contohnya orang Greka atau orang Samaria, kena bayangannya saja orang Yahudi merasa jadi najis. Jadi Allah persiapkan hati Petrus menerima utusan Cornelius ini. Dikasihlah hayal, penglihatan. Ada satu bentangan kain turun dari langit. Di dalamnya berisi semua binatang-binatang haram. Lalu terdengarlah suara. Coba saudara lihat. Kisah pasal yang ke-10. Ini supaya saudara jelas. Kisah pasal yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Ini berbicara tentang Petrus. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi.
tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat 12, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Ayat 13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Lalu ayat 17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka rumah, di muka pintu, orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah ini, di rumah itu? Kalian lihat, 3 kali Allah katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah jangan kamu haramkan. Lalu benda itu apa terjadi dengan benda tadi? Terangkat kembali ke langit. Petrus dia, tunggu Tuhan, saya asah dulu pisau untuk sembelih binatang-binatang ini. Tidak, terangkat ke atas. Lalu Petrus bertanya-tanya, apa gerangan maksud penglihatan ini? Sementara utusan Kornelius sudah di depan pintu. Mungkin dia bilang Spada atau Horas atau Shalom. Waktu dilihat oleh Petrus, ini bukan orang Yahudi. Maaf, rumah ini rumah orang Yahudi, jangan masuk. Tapi sekarang Petrus melakukan satu tindakan yang di luar biasa, tidak bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Petrus katakan, mari masuk, ada apa? Oh, Tuan kami Cornelius, Kapten Italia, mengundang Bapak bertamu di rumah, tolong ajar Alkitab. Petrus katakan, mari singgah, bermalam di sini. Wah, itu tindakan yang luar biasa, melanggar adat istiadat orang Yahudi. Menyuruh orang non-Yahudi tidur, menerima saja di rumah sudah salah besar, sekarang disuruh tidur di rumahnya. Bermalamlah utusan Kornelius di rumah Petrus ini. Keesokannya berangkatlah Petrus dengan orang-orang non-Yahudi ini ke Kaisaria. Ketika tiba di sana, dia bertanya kepada Kornelius, apa yang saya akan buat? Oh, malaikat Tuhan datang kepada saya dan meminta saya untuk, itulah ceritanya, belajar firman Tuhan. Lalu Petrus mengajar Kornelius dan seisi rumahnya. Saudara lihat ayat yang ke-11. Waktu kedengaran sama rasul-rasul marah kepada Petrus. Tetapi Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Dia katakan, oh, coba saudara lihat ayat 28. Ia berkata kepada mereka, pasal 10 kisah, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, sekarang sudah mengerti. Itu bukan disuruh makan binatang haram, tapi bagi orang Yahudi, orang-orang yang non-Yahudi ini kafir, haram. Tidak boleh disalam, tidak boleh disapa, tidak boleh disambut, tidak boleh didatangi, tidak boleh mendatangi. Sekarang Petrus pikiran yang terbuka. Lalu dia bela kenapa ia pergi. Dia bela dirinya di pasal 11. Jadi saudaraku yang kasih, sekali lagi, Allah kita Allah yang tidak berubah. Saya bersyukur karena saya punya Allah yang tidak berubah. Kita punya lagu bukan? Tuhan Yesus tidak berubah. Tahu lagunya? Ayo kita nyanyikan. Tuhan Yesus tidak berubah. Mana Michael? Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dia sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu dia ciptakan Sabat, sekarang pun dia sucikan Sabat, sampai selama-lamanya dia akan sucikan Sabat. Tuhan tidak berubah. Kalau sampai Tuhan tidak menyucikan hari Sabat lagi, dia pelihara hari pertama, hari Minggu, atau hari Senin, atau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak lagi pelihara hari Sabat. Kita tidak boleh lagi menyanyikan lagu tadi, kecuali kita robah kata-katanya. Kita harus ganti dengan gini: Tuhan Yesus sudah berubah, sudah berubah, sudah berubah. Dulu Sabtu, sekarang Minggu. Tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dulu Sabat, sekarang Sabat, selama-lamanya Sabat. Kalau Tuhan Yesus katakan binatang ini haram, maka itu akan haram seterusnya. Ada yang katakan begini, tapi kan Yesus sudah disalib, hukum sudah dipakukan, jadi tidak perlu lagi itu hukum-hukum halal haram. Dengarkan saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, siapa yang diubahkan nasibnya? Manusia atau hewan? Mari kita baca, hafalkan di luar kepala, Yohanes 3 ayat 16. Hafal semua Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang bisa percaya? Manusia, betul? Bisakah anjing percaya? Tidak bisa. Kalau begitu yang dirubah statusnya siapa? Manusia. Saya bertamu ke rumah seorang pendeta bersama teman saya. Lalu di rumah itu ada seekor anjing. Anjingnya baik sekali. Jadi pendeta ini katakan, anjing kami ini kalau kami berpenunggu pagi, berpenunggu malam, kami menyanyi, baca Alkitab, dia langsung datang duduk di situ. Terus teman saya katakan, calon baptisan. Apakah anjing duduk di situ karena mau mendengar firman Tuhan? Tidak, dia kebiasaannya. Dulu di Filipina kami punya burung beo, namanya Maina, burung Maina, hitam. Pintar sekali berbicara, 35 kalimat dia bisa sebutkan. Dia bisa katakan, good morning, selamat pagi, keras jelas, good morning. Happy Sabbath, happy Sabbath, God is good, Allah itu baik. Luar biasa. Sayang sekali saya sama ini burung. Jesus loves you, Yesus cinta engkau. Dia bisa panggil nama-nama kami semua. Idet, det. Kami punya anjing. Anjing itu kami selalu perintahkan, Buddy, sit. Dia nanti bilang, Buddy, sit. Buddy, Buddy, go inside. Ini burung, Buddy, go inside. Nah, anjing kami ini masuk. Kami suruh anjing masuk. Dan anjing itu tahu, kalau dibilang go inside, dia masuk. Jadi ini burung suka bilang, Buddy, go inside. Ini Buddy, anjingnya ikut masuk. Padahal yang bilang si burung. Dia bisa nyanyi Indonesia Raya. Dia bisa nyanyi, saya ajar Indonesia Raya di Filipina. Dia bisa nyanyi, tidak jelas. Terus ini yang jelas, over the hilltop. Aduh, pinter sekali itu anjing. Maksudnya burung beo ini. Tapi yang lucunya dia tidak ngerti. Dia bilang good morning malam hari. Hari Senin dia bilang happy Sabbath. Hari Selasa dia bilang happy Sabbath. Dia cuma tahu bilang happy Sabbath. Saya ada tamu, saya ketawa tergelak-gelak. Itu burung itu juga ketawa tergelak-gelak. Satu kali tamu kami dari Indonesia datang, ngobrol, tiba-tiba dia bilang ini, cerewet. Tamu bilang, gua dibilang cerewet. Itu burung luar biasa. Burung ini pintar bicara, tapi tidak ngerti apa yang dia bicarakan. Sekarang dengarkan saudara.
Kalau waktu Yesus mati, dia merubah status burung, kucing, anjing. Saya yakin saudara punya kucing di rumah. Ada anjing juga bukan? Kambing mungkin, atau lembu, atau kuda. Di KKR seperti ini, saya akan bikin di tanah lapang. Atau apakah di Kostrad ada tanah lapang? Untuk latihan, ada ya? Kita bikin di sana. Kenapa? Saya akan katakan pada saudara, bawa semua binatang piaraan Anda. Anjing, kucing, kerbau, domba, sapi. Bawa, karena kami mau jadikan mereka pengikut Tuhan. Di Amerika ini banyak unik-unik, aneh-aneh. Mereka punya binatang piaraan. Anjing, kebanyakan anjing. Lalu dibaptis anjing-anjing mereka itu. Monyet dibaptis, dipercik. Mari kita buat pembaptisan untuk binatang-binatang ini. Nggak mengerti mereka yang mau dibaptis. Jadi dengarkan saudara, siapa yang diubah status waktu Yesus mati? Saudara, dan kami yang ada di depan. Kita yang berubah status. Dari orang berdosa kita terima Yesus, kita akan mendapatkan keselamatan. Sekarang kita bahas mengapa kita harus bersedia. Tanda-tanda kita sudah pelajari. Kedatangan Yesus, Mesias palsu sudah digenapkan. Peperangan, Matius 24 ayat 6 dan 7. Kelaparan, bencana alam, kebejatan moral seperti di zaman Nuh, itu juga terjadi di zaman kita. Kasih manusia bertambah dingin, pengetahuan manusia bertambah. Ini salah satu contohnya. Bagaimana kita bicara di sini, orang di tempat-tempat lain di seluruh penjuru dunia yang mengerti bahasa Indonesia ikuti KKR. Itu salah satu tanda pengetahuan bertambah. Injil ke seluruh dunia, ini juga jawabannya. Bayangkan saudara-saudara di sana. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka di HCBN. HCBN, terima kasih. Mereka dengan setia terus-menerus berada di tempat ini untuk membroadcast acara kita. Jadi sebetulnya yang hadir di KKR ini ribuan. Setelah masuk banyak SMS, ribuan orang yang menyaksikannya. Jadi Pak Siotang saya lihat tadi ada di sini. Pak Siotang, di dia hoamu, di dia hamu. KKR ini ditonton ribuan orang. Pak Hutauruk, KKR ini ditonton mungkin juga di Sumatera, cuma belum masuk. Tapi dari Jambi sudah masuk. Nah, dengarkan. Ayatnya dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Yesus katakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oke, dan lihat Yohanes 10 ayat 16, Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus mempunyai domba. Ada yang sudah di dalam kandang, ada yang masih berada di luar kandang. Dan Yesus bilang, itu aku mengenal domba-dombaku. Mereka harus kutuntun juga, supaya mereka yang di luar kandang ini mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan, bergabung dengan kawan domba yang sudah di dalam kandang. Mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus Kristus tidak menghendaki adanya perpecahan. Yesus Kristus menghendaki adanya persatuan umat Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk mempersatukan umat Tuhan? Melalui membaca firman Tuhan, sehingga persepsi kita sama, pemahaman kita sama, ibadah kita sama, penurutan kita jadi sama kepada Tuhan yang sama, buku peraturan yang sama. Itulah kerinduan Yesus. Yesus mempunyai kandangnya sendiri. Dan inilah doa Yesus kepada Bapanya, supaya mereka semua menjadi satu. Yesus tidak mau kita terpecah-pecah, menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya melihat persatuan ini mereka, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah
mengutus aku. Lalu Yesus di Wahyu pasal 18 ayat yang keempat, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya jangan kamu turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, saudara lihat di sini, umat Tuhan yang masih di luar kandang disuruh, pergilah hai umatku. Bahasa Inggrisnya jelas sekali, come out of her my people. Keluar dari dalamnya hai umatku. Umat-umat yang masih berada di Babylon, keluar. Supaya kamu jangan terbabit dengan dosa-dosa mereka, dan kamu ditimpa malapetaka-malapetakanya. Apa itu Babil? Ini gambar menara. Sayang sekali terang sekali ya, mungkin tidak terlalu nampak jelas. Menara Babil. Apa arti Babil? Babil artinya kekacauan. Masih ingat Nimrod setelah air bah, Tuhan katakan sekarang kamu keluar, terpencar. Nimrod bilang, jangan, kita mau berada di tempat yang sama. Supaya jangan kita terpecah belah, mari kita bangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu mulailah mereka bangun, dan mulai tinggi dan tinggi dan tinggi. Lalu Tuhan turun, Wahyu pasal Kejadian pasal 11 saudara dapati. Tuhan kemudian mengacaukan bahasa mereka. Sehingga terjadilah dalam waktu sekejap, ada bahasa-bahasa terjadi. Hanya 1-2 orang mengerti. Minta martil, dikasih paku. Minta paku, dikasih gergaji. Minta gergaji, dikasih ketam. Sudah, terjadilah kemudian bahasa yang berbeda-beda. Akhirnya yang bahasanya sama, cari. Kamu ngerti? Kuantusi. Aku ngerti kok. Oke. Saya mengerti. Lalu yang mengerti ini langsung bergabung, pindah, tersebar luas selama manusia ke seluruh dunia. Babil artinya kekacauan. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah juga kekacauan. Alkitab mengatakan ibadah adalah pada hari Sabat. Hari ke-7 ditulis gambar-gambar 10 hukum di depan gereja, tetapi tidak masuk gereja pada hari Sabat. Bukankah itu menjadi kerancuan? Inilah kekacauan, kebingungan. Pergilah kamu hai umatku, keluar daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya jangan kamu turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini panggilan yang Tuhan buat. Keluar dari kekacauan. Jadilah umat Tuhan yang belajar firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Keluar. Dan umat Tuhan, tadi malam kita pelajari, harus tampil beda. Yesus Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala jemaat. Umat Tuhan yang berbeda ini menuruti perintah-perintah hukum Allah seluruhnya, bukannya 9/10, 10/10. Umat Tuhan tampil beda. Ratusan juta orang memelihara hari yang pertama. Umat Tuhan harus tampil beda, menyucikan hari Sabat. Karena apa? Lihat Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ciri-ciri gereja Yesus Kristus, kandang Yesus Kristus, diperangi oleh naga. Naga di sini adalah bukan dari Sumatera Utara ini. Naga ini adalah iblis, setan. Marah kepada perempuan, yaitu gereja. Dan ciri-ciri gereja itu menuruti hukum-hukum Allah. 10 perintah hukum Allah, termasuk apa? Hari Sabat. Memelihara hari Sabat suci. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini Keluaran 20 ayat 8, 9, 10 dan 11. Lalu ada janji berkat kalau menyucikan Sabat. Oh, banyak sekali, cuma waktu tidak ada. Saudara catat saja Yesaya 58 ayat 13. Yesaya 58 ayat 14. Janji Tuhan, kalau kamu pelihara Sabat, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Engkau akan membuat, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dan akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Wah, luar biasa nih. Tuhan katakan kalau kamu pelihara Sabat, kamu akan kubuat bersenang-senang.
Kamu akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ketika saya berada di Masada, di Palestina, Israel, di atas Laut Mati, ada satu bukit namanya Masada. Sementara kami berada di atas itu, pesawat tempur jet Israel terbang di kepala. Saya katakan, apa ini lagi perang atau latihan perang? Oh enggak, itu rutin. Dan banyak kali pesawat terbang Israel yang cepat-cepat ini, karena wilayah Israel yang di selatan itu pendek sekali, hanya 16 km jaraknya dari timur ke barat. Jadi karena pesawat ini pesawat tempur, kecepatannya kecepatan tinggi, jadi kebablas, kelewat masuk wilayah orang. Makanya sering dibilang, pesawat Israel melanggar wilayah kedaulatan negara lain. Ya apa terlalu, dia tidak bisa rem, tidak bisa. Dan Israel negara kecil, hanya 5 juta penduduknya, tetapi adalah negara yang paling ditakuti, disegani. Amerika saja tunduk. Saya di sana tahun 85, waktu itu pesawat terbang TWA dibajak. Amerika coba untuk melepaskan sandera-sandera ini, tidak berhasil. Ada spanduk di Israel dipasang di situ. Don't worry Amerika, Israel is behind you. Jangan takut Amerika, Israel di belakangmu. Ini sama seperti jangan takut Universitas Indonesia, kami SD Depok Timur di belakang Anda. Luar biasa. Orang Israel, Amerika selalu tanya apa yang mau dibuat, dan Israel luar biasa. Di sini kalau menyucikan Sabat, melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Itu sebabnya saya selalu tekankan di kitab surah Ali Imran surah 3 ayat 55 dikatakan, wajailu ladina tabauka fauka ladina kafaru illa yaumil kiamati. Aku akan jadikan pengikut-pengikut Isa mengatasi, mengungguli di atas mereka yang tidak percaya Isa sampai hari kiamat. Ini janji sahabat, banyak lagi janji. Aku akan kasih makan engkau. Jadi saudara jangan takut pelihara sahabat. Nanti kalau saya pelihara sahabat, saya tidak dapat kerja, saya diputuskan hubungan kerja. Nanti kalau putus hubungan kerja, saya tidak punya gaji, tidak bisa belanja, tidak bisa beli makanan, saya kelaparan. Dengarkan Tuhan berkata, aku kasih makan kamu. Ya jangan takut, ikut sahabat, Tuhan kasih makan. Wah, saya suka ini buah-buahan Indonesia ini, makanan Indonesia menyenangkan. Ini di Amerika ini apel. Kami pergi ke tempat orang tanam apel. Di sana boleh makan sampai kenyang, sampai pucah perut, tidak bayar. Kalau bawa pulang baru bayar. Jadi kami suka bawa bumbu pecel, bukan bumbu pecel, bumbu rujak. Jadi sambil makan, wah luar biasa. Oh tadi itu istri saya itu yang pakai kaos hijau itu istri saya. Dengan putri saya bungsu dan nomor 2 dari bungsu. Wah luar biasa. Aku kasih makan kata Tuhan. Apa ada durian di Depok? Belum ada ya? Enggak. Tapi ini, waduh ini makan kesukaan ini. Lalu umat Tuhan mempersembahkan tubuh mereka yang suci sebagai Ka'bah Allah yang kudus. Umat Tuhan harus tampil beda. Umat Tuhan harus berpakaian beda, tampil beda. Ini kemarin kita sudah pelajari, catat ayatnya 1 Timotius 2 ayat 9. Wanita-wanita umat Tuhan harus berani tampil beda. Kalau orang-orang dunia sudah pakai baju yang menjadi sangat minim ke bawah, dikasih naik tinggi-tinggi ke atas, yang di atas dikasih turun serendah-rendahnya. Umat Tuhan akan tampil beda, tidak akan pakai pakaian-pakaian seperti itu. Kalau orang dunia pakai perhiasan, umat Tuhan akan tidak pakai perhiasan, sehingga beda. Oh iya ya, beda sekali, nyata benar bedanya. Tetapi umat Tuhan harus berdandan dengan perbuatan yang baik. Lalu respons diberikan waktu Yakub katakan, tanggalkan semua tukar pakaianmu. Mereka tanggalkan perhiasan-perhiasan mereka, segala dewa asing, anting-anting yang ada pada telinga mereka, dan Yakub menanamnya di bawah pohon besar. Waktu ibu saya meninggal di Surabaya, ibu saya tidak pakai anting-anting. Di peti mati ini dirias sebelum penguburan. Tukang rias tidak mengerti, dia sudah sediakan anting-anting. Untung saya ada di situ. Dia langsung tancap di telinga ibu saya. Jangan, saya bilang. Loh jangan, supaya kelihatan cantik. Oh, ibu saya tanpa anting-anting kelihatan cantik. Tolong dicabut. Dicabutlah.
Ada yang katakan, tapi pendeta kalau saya sudah telinga berlubang gimana? Waktu Yesus datang jadi sempurna kembali. Itu lubang tertutup kembali dengan tubuh yang baru. Apa respons bangsa Israel? Lihat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Tutup bahasan awal kita ini dengan yang berikut ini. Umat Tuhan harus tampil beda. Saya mau cerita tentang seorang yang tadi malam saya janjikan. Namanya Susan Palilingan. Amat disayangkan, di PowerPoint presentation saya, foto-foto yang saya masukkan di situ korup, rusak. Jadi saya carilah dari internet. Di sini diceritakan Susan ini, dia ada terjadi pemilihan Ratu Sulut, Ratu Manado pertama, tahun 1997. Jadi teman-temannya bilang, Susan, kami ingin sponsori Anda untuk ikut pemilihan Ratu Sulut, Ratu Nona Manado. Enggak, jangan, saya nggak mau sih bang. Orang tuanya katakan, enggak, jangan. Oh enggak, kami yang keluarkan uang, kami yang akan sponsori. Pendek cerita, akhirnya Susan ini pergilah didaftarkan untuk ikut kontes Ratu Manado. Nah, ketika mereka itu harus dikarantina selama 5 hari, harus apa istilahnya? Pokoknya harus dirawat supaya kelihatan tak cantik waktu nanti itu kontes terjadi. Lalu dia katakan begini, kamu harus oleh ini yang mau merias pakai anting-anting, pakai gelang kalung yang berkilau supaya nilaimu bertambah. Oh, saya tidak biasa pakai perhiasan, tolong dilepaskan, nanti kamu berkurang nilaimu. Tidak apa-apa, kalau saya pun tidak menang nggak apa-apa. Saya pun tidak terlalu ngoyo, orang Jawa bilang, tidak terlalu mau menang. Oke. Jadi akhirnya dilepaskan semua aksesori untuk pelengkap. Lalu itu akan dibuat kontesnya pada hari Senin. Dia katakan, ini hari Jumat, saya mohon permisi, saya mau ke gereja hari Sabat. Loh, tidak bisa, kamu di karantina, harus tinggal di sini. Ya nanti kamu jadi tidak menang, kurangan kamu. Ya, tapi saya mau ke gereja, saya mau beribadah Pak Tuhan pada hari Sabat. Wah, sudah gugur kamu kalau begini. Belum kontes sudah gugur. Ya tidak apa-apa, saya juga tidak berharap untuk menang. Tapi rupanya panitia sudah lihat ini Susan ini. Lalu panitia akhirnya katakan, tapi Susan, apa bisa malam minggu kamu sudah di sini? Oke. Jadi hari Jumat petang sebelum matahari terbenam, Susan pulang ke rumah, tinggalkan daerah karantinanya ini. Hari Sabtu malam dia kembali. Lalu pada waktu kontes, 37 pengikut kontes ini, yang menjadi panitianya orang-orang dari Jakarta, salah satunya mantan penyanyi yang terkenal itu saya sudah lupa. Lalu ada yang itu pembuat pakaian, apa namanya itu kalau bahasa Indonesianya, desainer, itu duduk di sana. Tampil yang lain gemerlapan, yang terpilih Susan Palilingan. Karena dikatakan begini oleh panitia, Susan Palilingan tampil berbeda. Inilah wajah asli seorang putri Indonesia. Tidak dibumbu-bumbui untuk menambah kecantikannya. Dan lagi wanita ini seorang wanita yang takwa, takut akan Allahnya. Jadi kami nilai dia tambah. Tadinya dipikir mau dinilai kurang, sekarang malah nilai tambah. Dan Susan Palilingan mengalahkan 37 lawan-lawannya. Dan dia terpilih. Ini dia dapat, kalau bisa terlihat di situ, dia dapat tongkat piala Putri Manado. Lalu begitu juga terjadi lagi waktu pemilihan Putri Sulut. Dia juga memenangkannya tahun 1997. Tahun 1998, satu tahun berikutnya, diadakan pemilihan Putra Putri Bahari Sulawesi Utara. Dan kembali peristiwa yang sama terulang. Susan terpilih menjadi Putri Bahari untuk Sulawesi Utara, mengalahkan semua pesaing-pesaingnya. Dia tampil, saudara lihat, berbeda. Dia hanya dikasih mahkota bunga, tapi dia tidak ada aksesori sama sekali.
dia memenangkan lagi. Kembali mereka katakan, nilai tambahnya terletak, dia seorang wanita kecantikannya yang asli. Asli putri Indonesia, tidak ditambah-tambah. Karena orang itu pakai make up adalah, make up artinya menutupi yang kurang. Banyak orang merasa dia kurang. Tuhan kok nggak kasih yang berkilo-kilo di telinga saya. Jadi mereka taruh yang berkilo-kilo. Kenapa Tuhan kok nggak kasih saya sesuatu yang berkilo di leher? Jadi mereka taruh ini. Tuhan kok nggak bikin lobang ya? Jadi orang mulai bikin lobang. Kok nggak ada gambar-gambar bunga? Orang mulai tato dan sebagainya. Saudaraku yang kasih, Susan tampil beda. Umat Tuhan tampil beda. Ini dia. Ini bersama ibunda tercinta. Susan berdiri. Tidak pakai perhiasan, tapi cantik alami. Susan tahun 1999, dia pilih tanggal 9 bulan 9 tahun 99 menikah. Dia minta saya untuk menjadi pendeta yang memberkati pernikahannya, dan saya memberkati Susan. Saya puji Tuhan, saya kenal Susan dengan baik sejak dia masih bayi, karena dia keponakan saya. Ini dia sekarang sudah punya 3 anak. Dia sudah tamat menjadi seorang dokter dan juga penyiar berita. Kalau saudara lihat ada nama stasiun TV-nya saya sudah lupa, di Jakarta sini. Dia menjadi seorang penyiar berita di televisi di Jakarta. Ini dia tampil, dia tetap pertahankan penampilannya sebagai wanita umat Tuhan yang berbeda. Dia tamat menjadi dokter, dia seorang dokter medis dengan keluarganya. Dan saudara lihat, tetap ia tampil beda. Berbeda, saudara bayangkan. Di kesehari-hariannya, tugas-tugasnya sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pembaca berita, dia tampil berbeda. Kelihatan tidak? Ada bisa lihat? Ya. Bandingkan dia dengan temannya, tampil beda. Ini dia membaca, sementara siap untuk membaca berita. Beda, tampil beda. Tidak lama lagi dia akan datang nanti di sini. Di khotbah kedua saya akan perkenalkan dia kepada saudara. Susan, dia menghayati satu kehidupan sebagai umat Allah. Umat Allah yang tampil beda. Semoga kita juga akan mau menjadi umat Allah yang tampil beda. Berapa banyak dari saudara yang berkata, Tuhan berikan kepada saya kemampuan dan keberanian. Saya mau tampil beda. Saya mau menjadi umat Tuhan yang berbeda. Kalau itu keputusan saudara, saya undang saudara berdiri di tempat dan kita akan doakan keputusan yang kita buat. Kita mau menjadi umat Tuhan yang sejati. Puji Tuhan, terima kasih untuk respons positif yang saudara buat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu yang telah kami pelajari. Terima kasih untuk keberanian yang Kau berikan lewat firman-Mu. Kami ingin menjadi umat-Mu. Berikan kekuatan, kerelaan, keberanian agar kami tampil beda. Dibedakan dari yang bukan umat Tuhan. Kami ingin untuk tampak sebagai umat-Mu. Dan oleh karenanya akan membawa orang datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati acara kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.